Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Aquarius. Tema kita kali ini Aquarius adalah jauhi orang ini sebelum terlambat. Ya, ini saya sudah mungkin di 3 minggu lalu ya readingan ini, tetapi saya terpanggil untuk membacakan lagi. Apakah masih ada yang kurang ataukah ya pokoknya intinya nanti kita lihat ya. Apa yang ingin semesta sampaikan ya, mungkin yang kemarin-kemarin belum terlaksanakan ini diingatkan lagi, ataukah memang ada yang baru yang ingin semesta sampaikan kepadamu tentang orang-orang ini. Hati-hati ya, dan maaf berisik ya, anak saya lagi bermain seperti biasa ya. Semoga kalian bisa tetap mendengarkan suara saya dengan jelas. Oke, untuk kamu ya, sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah smartkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya Aquarius, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Aquarius. Aquarius, jauhi orang-orang semacam ini agar kamu tak menyesal di hari esok. Kira-kira apa? Di kartu pertama kita lihat adalah Page of Cups. Orang yang pemalas. Jauhi orang yang pemalas. Semesta mau kamu itu harus bisa produktif, harus bisa lebih move on, jangan yang mager-mageran. Kamu tambah dapat orang yang pemalas lagi. Wah, lengkaplah sudah circlemu. Ya. Ini entah dalam pertemanan, persahabatan, ataupun mungkin dalam koneksi ya. Ada beberapa yang mungkin pasangannya pemalas. Kak Ica, kalau sudah nikah gimana? Masa saya mau menjauhi pasangan saya? Yaitu kembali ke pilihanmu. Di sini saya disclaimer dulu, di mana saya hanya berfokus pada dirimu, bukan berfokus pada hubungan. Ya, jadi saya mau kamu menjauhi orang ini supaya kamu itu mental kamu dan artinya sehat lahir batin ya. Jadi kamu itu ibaratkan tidak ada tekanan ya. Kalau mental kita tidak sehat kan otomatis pasti raga kita juga nggak baik gitu, pasti akan sakit. Makanya saya bilang, kalau kamu sendiri dalam hubungan berjuang sendiri, pasti kamu nggak mampu, harus ada balance, berjuang bersama. Ini bicara pemalas ya, makan hati, kamu yang kerja, dia yang dapat gaji ya, ataupun mungkin kondisinya kamu yang kerja, seharusnya dia yang kerja, kamu yang jaga rumah gitu ya, seorang ibu ini contoh ya, kamu bisa menyesuaikan saja. Terus dia alasan atau teman toksik lah, ini toksik lah, padahal cuman karena nggak mau kerja ya. Akhirnya apa, kamu yang kerja banting tulang, seharusnya kamu jadi tulang rusuk, ujung-ujungnya kamu jadi tulang punggung. Dia pemalas, ini laki-laki, dimana kamu harus melindungi dia, malah kamu yang tertindas. Maksudnya malah seharusnya dia yang melindungi kamu, malah kamu yang tertindas dari dia. Ini kan bicara mental kamu akan secara tidak langsung kamu tidak merasa nyaman. Ya, ada tekanan mental di sini. Ya, gitu ya, maaf agak berisik ya. Jadi harus ada keseimbangan dalam berjuang. Ya, jangan dapat orang yang pemalas ataupun hanya mau hasil ya, dekat-dekat kamu ya, pas mau gajian, pada saat hari tanggal tua dia menghilang ya, hanya mau menerima, nggak mau memberi. Jadi kamu bisa menyesuaikan ini ada pada siapa. Itu orang-orang yang model begitu jauhi. Kak Ica, yang tadi saya bilang kalau macam seandainya saya sudah mempunyai pasangan saya seperti begitu gimana?
Yaitu kembali pada dirimu, kamu yang mengambil keputusan. Kalau memang kamu masih kuat, tetaplah di situ. Tetapi kalau tidak kuat, ya harus kamu bisa ada proteksi, ya, perlindungan untuk dirimu supaya jiwamu tuh sehat. Ya. Bagaimana kamu mau bekerja kalau tekanan mental? Ujung-ujungnya kamu banyak musuh, ribut, bos marah-marah karena kamu nggak konsentrasi kerja. Kenapa? Karena tekanan sudah dari rumah nggak enak, sampai di kantor ribut-ribut dengan orang, ya mungkin sahabat, klien atau apa. Akhirnya dampaknya juga ke pekerjaan kamu. Ya, dan kalaupun mungkin kondisinya kamu sudah bersama, ya kalau kamu tidak kuat, ya kamu yang harus mengambil keputusan. Ini bukan saya yang harus mengambil keputusan untuk dirimu, tapi dirimu yang mengambil keputusan untuk dirimu sendiri. Di sini saya hanya berbicara untuk kesehatan mentalmu, ya, dari sisi psikologis. Dimana kalau kita ada tekanan, semua pasti nggak beres, terutama akan jatuh pada kesehatan fisik. Kamu akan sakit kepala, aduh kok sakit ini, sakit ini, atau bahkan mungkin tiba-tiba, waduh kok motor saya mogok, wah kenapa ban mobil pecah. Itu secara energi seperti itu, dia mengundang energi negatif lainnya datang dalam hidupmu. Makanya kalau ada kita bilang orang susah, kok susah tambah susah ya, nah itu karena dia ada di energi low vibration. Tapi kok orang sukses tambah sukses ya, karena dia di high vibration, bicara secara energi. Dan makanya kebanyakan yang bikin kita tidak, ataupun kalian ya, ini contoh ya, tidak bisa meraih cita-cita itu karena tidak ada dukungan atau support dari pasangan. Ini kalau sudah menikah, karena pasangannya mau begini, kamu maunya begitu, akhirnya vibrasinya naik turun, atau bahkan emosinya di bawah. Bagaimana bisa mendapatkan impian kalau kita ada di vibrasi bawah? Nggak bisa. Ya, jadi carilah orang yang seimbang, yang setara, jangan yang pemalas, jangan yang benalu. Begitupun dalam pekerjaan. Kalau pimpinan, wah ternyata pimpinan ini nggak memperhatikan kesejahteraan karyawan, kita kayak obat aja, dijadikan kayak robot gitu kan, kerja mulu sampai disuruh lembur, tapi uang lembur nggak ada. Untuk makannya juga nggak bergizi, ataupun malah nggak dikasih makan. Nah ini harus, kamu kalau sudah tahu di situ tidak baik, ya berarti ada sesuatu yang semesta katakan kepadamu bahwa oke, itu bukan tempatmu di situ. Carilah tempatmu yang dimana kamu bisa dihargai, dimana kamu bisa merasa nyaman. Ya, depth, ya, dengan orang yang keras kepala, orang yang egois, sudah tahu salah masih membenarkan kesalahan, sudah tahu salah tidak mau minta maaf, ya, sudah tahu bodoh tapi tidak mau belajar. Ini orang-orang begini, ya, mindsetnya itu mindset zaman purba, ya. Kita sudah zaman teknologi, masih mau pakai zaman dulu, ya, pola zaman dulu. Dia nonton YouTube tapi nggak mau kerja di YouTube, ini contoh ya, kerja di Google. Coba kalau dia nggak punya pekerjaan, tapi kalau bisa nonton YouTube berhari-hari bisa. Ini kan ada yang seperti gitu, pasangannya nonton TikTok atau goyang-goyang TikTok, ya, tapi mencari uang malas, ya, bekerja malas. Nanti kalau disuruh langsung pura-pura sakit, pura-pura ini, pura-pura, atau pergi ke sana kemari, ya. Ada pasangan yang bikin pusing ya. Saya lihat di sini Aquarius, pasangan kamu tuh banyak nuntut, banyak ini, banyak itu, ya, tapi nggak mau kerja, nuntutnya di kamu, pusing. Saya ini lagi sakit baru dia begini, seolah-olah dia yang terintimidasi. Ataupun dia membenarkan kesalahannya, dia selingkuh, ini contoh ya. Selingkuh baru menuduh kamu yang kurang perhatian, makanya dia berbuat seperti gitu. Pokoknya ada saja claim victim, ya, dan menfitnah, ya. Ya, hati-hati dengan orang-orang yang menusukmu dari belakang atau merusak kewarasanmu. Ini kan otak kamu itu lagi ditusuk ini ya, berarti kan secara mental ya, anggap aja kamu tekanan, bisa kamu tidak waras, ya, karena dirinya. Jadi hati-hati. Ini saya bicara dari sisi mentalmu, bukan dari sisi hubunganmu. Kalau kamu mau bicara hubungan nanti dengan judul yang lain. Ini kan sesuai judul kita aja,
Ya, dimana jauhi orang-orang yang mempunyai karakter seperti yang begini, yang mana harus dihindari sebelum terlambat, sebelum kamu jadi orang depresi. Ini depresi kan ada tingkatannya. Kadang kita biasa aja, tapi aduh kok muka kusam ya, itu tanda-tanda. Saya sudah pakai skincare bermacam-macam, sampai yang mahal, dari yang mahal sampai yang murah, tapi kok kulit begini-gini aja. Sama. Itu secara tidak langsung itu bahwa sel-sel tubuh itu bermasalah. Ataupun kok saya ini gemuk terus ya, padahal saya sudah berolahraga, saya sudah diet, tapi kok tetap gemuk ya. Ya karena mindsetmu itu ada tekanan, jadi hatimu itu kayak macam terbolak-terbalik. Kamu mau begini tapi jadinya begitu. Kenapa? Karena vibrasi bawah. Kalau kamu kurus, kamu bahagia kan? Tetapi karena vibrasimu di bawah, ya berarti dikasihnya gemuk. Karena apa? Ya vibrasimu di bawah. Sedih, berarti kamu maunya yang sedih. Dikasihlah gemuk. Ini kita bicara mental loh, pikiran alam bawah sadar. Jadi hati-hati dengan orang-orang yang playing victim. Di sini Queen of Pentacles, ya. Di kartu ketiga, gitu ya. Dan maaf agak berisik ya. Jadi seperti gitu. Di sini ada Queen of Pentacles, di mana semesta mau katakan kepadamu, carilah orang-orang yang hemat. Jangan cari orang yang boros. Ya. Nanti kamu juga bisa ikutan boros. Ya. Dimana harus bisa bekerja keras, menghasilkan uang, ya, dan juga bisa memanage keuangan dengan baik. Bukan hanya boros-boros gitu, ataupun yang pelit. Ini dua. Harus seimbang ya, jangan juga terlalu pelit sekali, tapi jangan juga boros sekali. Makanya saya bilang harus bisa memanage keuangan dengan baik, tahu mana pengeluaran urgen dan mana yang perlu disimpan. Ada cadangan untuk masa depan. Jadi circle itu sangat penting di sini. Semesta mau sampaikan kepada kamu Aquarius. Ya, terkadang mungkin kamu ikut judi, cuman game-game online tapi main-main aja, tapi akhirnya ketagihan. Ada saya lihat di sini. Entah mungkin kamu atau pasanganmu. Karena dalam artian gini, atau sahabatmu ya. Kamu main-main cuman main-main aja tapi lumayan uangnya habis juga. Ini hati-hati. Karena circle itu juga kadang-kadang berpengaruh. Ayo kita jalan-jalan, ujung-ujungnya dapat harga diskon apa, kamu beli lagi. Ya. Ataupun malah dia ajak, ayo kita bisnis ini, ujung-ujungnya bisnisnya investasi ini, investasi itu, yang diajak-ajak investasi bodong malah. Ditanya pertanggungjawaban bingung. Wah, karena saya kan cuma bawahan, saya juga nih korban. Padahal kemarin dia ngajak-ngajak kamu. Ujung-ujungnya minta pertanggungjawaban over sana over sini. Ya, ada yang seperti gitu. Yang tidak bisa dipercaya. Begitupun orang pelit. Maunya menerima aja, gak mau memberi. Gak usah dekat-dekat. Ya anggap aja dia akan menabung atas apa yang kamu kasih. Tapi mana dia memperhatikanmu? Gak ada. Jangan dekat orang pelit. Nanti sakit hati. Ataupun mungkin kalau dibilang di sini dengan orang yang dibilangnya nih, tidak bertanggung jawab. Ya. Dia tahu bahwa harus menafkahi tapi tidak menafkahi. Pelit aja sama pasangan. Tapi kalau orang lain dia royal. Pelit dengan anak, pelit dengan pasangan. Tapi untuk diri sendiri royal. Ya, ini ada juga beberapa yang tidak bertanggung jawab. Kenapa kamu harus dekat orang itu? Apalagi kalau pasangan. Kak, kalau pasangan ya itu yang tadi saya bilang. Kamu harus bisa proteksi dirimu. Kalau kamu berpenghasilan dan kamu merasa saya harus tetap memperjuangkan rumah tangga saya, ya nggak jadi masalah. Itu kan pilihan. Tetapi kalau memang kamu sudah tidak mampu ya, dan kamu perlu topangan dan dia tidak menopangmu, berarti kamu harus mencari perlindungan untuk dirimu. Gitu ya. Oke, berikutnya kita lihat. Ada Ten of Pentacles, sama nih, orang tidak bertanggung jawab. Tadi saya sudah bilang ya. Punya anak, punya istri, punya suami. Kalau istri berarti kurang-kurang terus, harus lebih. Wah, sampai ujung dunia dikasih juga pasti masih merasa kurang. Ya, jangan cari orang yang tidak pernah bersyukur. Ya, ataupun mungkin dibilang orang yang tidak mempunyai tanggung jawab. Ataupun yang suka pinjam-pinjam uang, tapi lama baru dibalikin, atau bahkan ditagi-tagi, baru ribut dulu baru
dikembalikan. Tidak sesuai komitmen, pura-pura lupa malah, atau pura-pura lunas. Orang-orang begitu nggak usah didekati. Kenapa? Karena kamu memberikan peluang. Oh, dia tahu nih Aquarius nih mau gajian, saya pinjam kembalinya besok aja, pas gajian. Tapi pas gajian, aduh ternyata saya ada butuh ini, boleh nggak saya bayarnya dulu nanti di bulan berikutnya lagi. Padahal kamu sudah berharap ya bulan ini dibayar sesuai janji kesepakatan awal. Ujung-ujungnya diundur-undur lagi. Itu pun kamu tagih dulu. Kalau tidak dia pura-pura lupa itu. Ya, hati-hati dengan orang-orang yang sudah pelit. Ya, habis itu tukang hutang, tidak ada tanggung jawab, lari dari tanggung jawab. Ya, kita bicara uang riskan. Apalagi kalau dibilang ikut-ikut investasiin ini investasiin, tapi ujung-ujungnya penipu. Jangan sampai kamu suka dengan orang yang sudah tahu dia pembohong, tukang bohong, tukang tipu, tapi masih di situ. Ya, kamu tidak kasih ya dia mencuri. Kenapa? Karena dia merasa bahwa kamu kan sahabatku, biasa aja. Dia datang ke rumahmu, dia nyolong apa tanpa kamu tahu. Hati-hati. Ataupun dia masuk ke kamarmu, dia lihat ada uang selembar, dia ambil aja. Dia merasa kayak bahwa itu miliknya, temanku punya kok. Dia nggak marah, dia sayang saya. Kita kan best friend. Ada loh orang di rumah itu dilihat uang 1.000, 5.000, walaupun uang kecil yang mungkin dia, tapi dia ambil, nyolong. Biasa dikumpul-kumpul, nanti menjadi bukit, kita beli rokok. Ya, ini contoh. Nah, ini hati-hati dengan orang-orang yang seperti gini, yang tidak jujur. Ya, oke, berikutnya Two of Wands. Jadi semesta mau sampaikan, carilah orang yang mau berjuang, ya, hampir mirip di sini pekerja keras, ya. Dia punya strategi, orang yang tegas, berjiwa kepemimpinan. Jangan orang yang lemot, letoy, pesimis, mager, tidak ada tidak ada planning untuk kedepannya, bingung, cemas. Cari orang itu yang optimis, bijaksana. Ya, supaya kamu juga ikut-ikut bijaksana. Jangan kamu malah ikut-ikut orang pesimis. Jadi di sini circle kamu, semesta mau sampaikan circle kamu nih harus lihat dulu. Jangan malah kamu di circle orang-orang yang negatif semua. Ya, mental miskin semua. Harus ada di mental pejuang, ya. Supaya kamu juga ikut berjuang untuk dirimu. Jangan hanya mau menunggu orang untuk datang membantumu. Pas orang tidak datang membantumu, kamu marah. Ya, tapi berjuanglah untuk dirimu. Ingat, pada saat kita di atas semua datang dengan kepalsuan. Ada juga dengan betul-betul asli, ya. Tetapi pada saat kamu di bawah, ya, baru kelihatan siapa yang tulus, siapa yang memang hanya memakai topeng. Jadi bersyukurlah saat ini kamu di posisi bawah, kalau seandainya kamu di posisi bawah, karena topeng-topeng mereka kelihatan. Pada saat nanti kamu sudah up, kamu udah tahu, oh ini dia topeng, palsu aja nih, oh ini yang asli. Ya, jadi seperti gitu yang ingin semesta sampaikan. Jauhi orang-orang yang malas, jauhi orang-orang yang toksik, ya, hanya egois, mementingkan diri sendiri. Ya, jauhi orang-orang boros, jauhi orang-orang yang tidak punya tanggung jawab, ya, dan jauhi orang-orang yang tidak punya target atau visi hidup, misi hidup, ya. Orang hanya pemalas, hanya untuk mau hidupnya kayak macam nggak ada tujuan gitu. Ya, nanti kamu juga ikutnya kayak mereka, hidup nggak ada tujuan. Ya, carilah orang-orang yang berkelas. Ya, carilah orang-orang yang memang bersaing, tapi bersaing jujur, bukan bersaing dengan cara curang. Ini kebanyakan ada beberapa juga bersaing dengan cara curang. Atau strategi untuk menggagalkan si A, menggagalkan si B. Atau iri sama si A, si B. Bagaimana ya supaya dia turun dari jabatannya. Ini ada beberapa. Makanya kalau orang dengan model begitu ya jangan dekat-dekat. Kenapa? Suatu saat nanti kamu yang akan dihancurkan. Kamu bergaul dengan orang tukang ember, ya, cerita gosip. Suatu saat, ini kan bicara masalah waktu saja. Suatu saat nanti mereka akan kamu yang akan jadi bahan cerita mereka. Karena hidup kita yang tidak sempurna, pasti kita juga punya kekurangan. Pasti kita juga ada kesalahan. Tapi ya itulah, karena kamu mau di circle mereka, ya akhirnya jangan marah kalau suatu saat nanti mereka
menusukmu atau cerita kamu. Nah itu ya, jadi ya bijaklah dalam berucap, bertindak ya, supaya hidupmu jauh lebih baik. Circle yang paling utama ya. Kalau bicara hubungan mau menjauh atau tidak itu urusan kamu ya, ataupun dengan ya siapapun, tetapi sesuai tema kita, jauhilah orang-orang. Kalau yang saya sudah bilang jauhi orang-orang yang tadi saya bilang, itu berarti semesta bilang jauhi. Kalau kondisinya kamu dihimpit, ya itu kembali ke pilihanmu. Kamu tetap bertahan dengan cara hidupmu yang segini, kamu masih nyaman, silahkan. Tetapi selama kamu tidak nyaman, keluarlah. Cari perlindungan untuk dirimu. Ingat, carilah, kamu tuh harus kamu harus berada di tempat orang yang menginginkanmu, menghormatimu dan menghargaimu. Bukan malah ada di orang yang melecehkanmu, membuatmu terluka, dan bahkan menyakitimu, baik ucapan dan tindakan. Hati-hati ya. Kita bicara sakit mental ini tidak kelihatan, tapi sakitnya luar biasa. Kenapa? Ada luka di dalam diri, luka di dalam batin kita ya, yang gak kelihatan, yang sangat luar biasa sakitnya. Kamu pendam-pendam, akhirnya kamu yang tersiksa sendiri, kamu yang terluka sendiri. Dia santai-santai aja, malah dia senang kamu tersiksa. Orang-orang yang tukang iri atau tukang benci itu adalah orang-orang yang mau melihat kehancuran dari orang yang bahagia. Jadi dia gak akan mau kamu bahagia. Kamu tetap di situ ya, hidupmu akan begitu terus. Kenapa? Karena dia akan menghancurkan kebahagiaan kamu. Dia gak suka lihat kamu bahagia, karena kebahagiaan dia adalah kehancuranmu. Bukan berarti saya menebar kebencian ya, tidak. Tetapi ini memang jujur seperti yang realita yang ada di lapangan. Kamu sukses, gak ada yang suka kamu sukses, maunya dia yang sukses ya. Jadi harus bisa lebih bersabar, harus bisa lebih mendekatkan diri pada semesta, kepada Tuhan, supaya hidupmu jauh lebih baik ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.